Ketetapan kekal. Apa yang dimaksud dengan ketetapan kekal ini? Ada sesuatu yang tidak bisa kupahami dalam kata-kata itu. Tidak peduli sekeras apapun aku memikirkannya. Kan aku bukan Ma Chen-so, si kurang ajar itu, dan mendalami sikap filosofi. Hah, Ma Chen-so, anak itu orang seperti apa yang sebenarnya ia pikirkan? Jangan bilang, tunggu dulu, ini adalah sebuah kode. Aku akan mencari di mana letaknya. Akan kupastikan semua tulisan yang tidak kubaca. Ku yakin ada kata-kata yang berhubungan dengan tulisan di tembok. Ini dia. Ketemu. Anjir. Slow Coulter. Hah, please. Ini Slow Place adalah inti dari ini. Tuan muda, tuan muda. Kenapa? Jumlah mereka bertambah banyak. Apa yang terjadi di sini? Mereka datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita? Iya. Pemimpin muda, aku tidak bocorkan tentang rahasia kekuatanmu pada mereka loh. Di sini sang bocil bisik-bisik kepada sang pemimpin muda. Jika mereka lumayan terhormat ya, kurasa ketetapan itu memang sama pada masing-masing kultus demonik dan sekte ortodok. Batin sang MC. Ini benar terutama semua kalian. Soalnya kalian layak untuk tertawa. Kenapa kau melakukan itu? Apa maksudmu? Kenapa kau datang ke sini tanpa rencana? Bagaimana caramu menyelamatkan anggota yang terjatuh? Rasa tanggung jawabku sebagai pemuda adalah kunci dari itu semua. Hah, jangan bercanda. Kau memperlakukanku adikku seperti sampah sebelumnya. Kau pikir kata-katamu itu masuk akal? Ya. Aku berniat meninggalkan mereka, tapi terpaksa aku membawa mereka semuanya ke sini gara-gara talinya tersangkut padaku. Apa penjelasan itu cukup? Sudah kami duga itu niat busukmu. Hah, dasar kurang ajar. Apa-apaan pandangan semen penuh kelegaan mereka itu? Kata tuan muda di sini. Mau itu kecelakaan atau tidak, tapi pasti berat rasanya ya. Sudut pandangku padamu sudah berubah. Tidak kusangka kau punya keberanian besar itu. Aku memang berterima kasih atas tindakanmu, tapi jangan harap kau mendapatkan kepercayaan kami, kata orang-orang di sana. Biar salah. Kurasa mereka cukup hebat juga. Hubungan kami semakin dekat, semakin lama, semakin terpikat. Di sini semuanya pada tidur malam dan larut malam pun semakin bertambah. Ini benar-benar aneh. Kabutnya terasa sangat familiar. Kenapa kau belum tidur? Sang Honggeng, kakak kau di sini? Terjadi sesuatu kah? Kenapa kau belum tidur? Malam gila rasanya kalau kita bisa tidur dalam kondisi seperti ini. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tidak seharusnya keluar cari angin, suasananya sungguh berat loh. Dikatakan seorang anak akan berakhir sepertinya ayahnya, tidak kusangka aku akan sinu jika di sini seperti ayahku. Oh, begitukah? Ayahmu? Ku dengar dia kehilangan nyawanya di puncak beauty. Aku mengerti alasanku diperlakukan seperti orang asing di dalam satuan itu. Mungkin karena anggota satuan ekstremis memiliki keluarga yang kehilangan nyawanya di puncak beauty. Sedangkan aku selamat dari puncak beauty. Bukan cuma tidak sepenuhnya anggota kastil SWAT Pilar, aku benar-benar orang asing. Tentu mereka tidak mungkin bisa akrab denganku begitu mudah. Ada apa? Aku merasa bertanggung jawab. Itu tidak masuk akal. Sudah macam kau ini bisa melakukan sesuatu, bukan? Kau cuma anggota termuda di antara kami. Orang yang bahkan tidak bisa melakukan apapun sendiri. Jadi lupakan saja memikirkannya. Yang penting kau selamat. Kita bisa pulang dari sini hidup-hidup. Bagaimana? Oh iya. Karena pemimpin muda ada di sini, mungkin senior akan menganggapku sinting kalau mengantarkan itu sebenarnya batin sang bocil. Kau? Apa kau melihat mereka yang berbaring tanpa beban itu sama sekali? Bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Kemungkinan besar mereka juga akan mati di sini suatu hari nanti, sama seperti pendahulu kami. Mereka mengetahui itu, tapi mereka tidak menunjukkan kecemasan pada siapapun. Memang siapa lagi pada bocah sepertimu? Kenapa mereka melakukan itu ya? Karena itu memalukan. Kita satuan extremation dari pasukan Martial SWAT. Mana mungkin kami sebagai senior di sini gemetar ketakutan. Jangan bertingkah seperti itu. Orang sedewasa sebaiknya kau gemetar saja di pojokan. Mau kita bisa keluar dari sini atau tidak, itu bukan sesuatu yang seharusnya kau cemaskan. Jangan mengikutiku, juga jangan merusak suasana, oke? Sebaiknya kau pergi tidur sekarang, bocil. Oh, dia benar-benar orang yang tidak bisa ku mengerti, batin sang bocil. Sebaiknya patroli keliling. Ya, meski kurasa tidak ada apapun di sini, tapi sudahlah. Menjadi tugas senior sepertiku untuk patroli. Apa itu? Ada sebuah makhluk aneh yang apakah dia monster atau apa. Tetapi
kulitnya berwarna merah, rambutnya acak-acakan. Wah, apa-apaan itu? Hah? Haruskah aku membangunkan senior? Tidak, ini bukanlah masalah. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku juga anggota satuan extremation. Woi, tolong! Wow, apaan itu? Aku salah lihat rupanya. Rupanya di sini sang bocil diterkam dari belakang dan terkenalah beberapa sahabatannya. Beberapa menit kemudian dia melapor ke satuan. Aku tidak bohong, aku benar-benar melihatnya. Kau bilang ada seseorang yang menyerangmu dari dalam kabut. Benar Tuan Muda. Iya, aku melihatnya dengan jelas dan benar-benar terlihat. Coba, lihat ini pakaianku jadi robek seperti ini. Kulitnya berwarna merah, tangannya mempunyai cakar yang banyak dan kukunya tuh benar-benar panjang seperti tulang. Mungkinkah itu seni demonic whale hand? Tapi dia bilang kulitnya berwarna merah, sedangkan seni demonic whale and hand itu membuat kulit menjadi putih. Juga dikenal sebagai tangan giok putih. Bagaimana kalau seni Asura Bloodhaven? Tidak, membuat tubuh penggunanya menjadi merah cuman kinya. Seterusnya. Terus ini apa? Tunggu dulu, aku punya ide. Taeyong, Singyong, Yongmen, Pong, kalian ikut denganku. Anggota yang lain tunggu di sana. Ketua satuan mungkin saja dia berhalusinasi karena saking takutnya. Kita juga harus memeriksa seluruh area di tempat ini. Tidak ada gunanya cuman duduk diam di sini. Tulisan ini merasa aku sedikit aneh. Bukankah kalian juga merasa ada yang aneh, bukan? Tulisan ini benar-benar beralamat buruk. Tidakkah pernah melihat tulisan sejelek ini dalam hidupku? Tidakkah menurut kalian ini sedikit mengundang unsur jahat? Kayak ini tulisan orang yang sudah melakukan dosa besar di kultus dan di rumah tempat persembunyiannya untuk hidup. Kalau menganggap ini sebagai seni abstrak, maka tidak ada salahnya soal jarak antara hurufnya benar-benar konsisten. Pemimpin muda, memang kau tahu, penilaianmu salah dikatakan salah satu bisa menilai seseorang dari tulisannya. Itu tulisan yang busuk dan najis. Kamu mengerti? Kurang ajar kau. Apa? Bukan apa-apa. Ketua satuan, bolehkah kau ikut bersama kalian? Dan ya orang. Ya, ketua satuan, ada apa? Bocil, kau bukan sudah lari sebelum melihat musuhmu dengan benar? Bukankah itu menyimpangkan tentang sesuatu yang kau lihat? Benar-benar tidak masuk akal, bukan? Beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Apa kau tidak merasa malu, bocil? Diam saja di sana dan tunggu kabar dari kami. Ku tahu yang ku inginkan, tapi di sini sang bocil melirik kepada sang MC. Tidak. Sudah ku tebak yang kau mau katakan. Mungkin itu bahwa aku bersamamu kau bisa melakukan apapun, bukan? Ku mohon. Tidak ada yang berubah meski kau memohon. Memang ku bilang untuk menyelesaikan kekacauan sendiri, tapi apa yang bisa kau lakukan sekarang? Kalau kau berpikir ini tidak adil, camkan kejadian hari ini dan bertambah kuatlah. Buktikan pada semuanya kau itu hebat. Di sini pemimpin muda pun langsung ke depan pengen memimpin. Ayo, aku harus memastikan yang disembunyikan. Machenso di tempat ini pegangan dia. Apa aku disuruh sini? Kalian pikir sedang apa? Dipikir kami sedang mau piknik. Tidak boleh ada yang mengikuti kami. Kau memang lelaki sejati, tapi tidak mungkin kau bisa bertahan. Woi. Aduh, entah bagaimana caramu menyelamatkan mereka, tapi keberuntungan tidak datang kedua kali, bro. Sadar dirilah kau pemimpin muda. Apa mereka meninggalkanku, Kenapa mereka melakukan ini padaku? Memangnya kenapa lagi? Itu karena kau lemah setelah kau mati. Rupanya begitu. Rupanya aku dianggap lemah ya. Tunggu saja di pojokan bersama yang sampai mereka kembali. Jangan berpikir aneh-aneh untuk gabung dengan mereka. Baiklah. Apa kau baik-baik saja, pemimpin muda? Tentu, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja meski aku harus marah. Pemimpin muda. Ya apa? Kalau kau anggota kelompok, maka kau harusnya mengikuti peraturan yang ada, bukan? Apa kau sedang menjengkelkan? Tidak, bukan begitu maksudku. Aku benar-benar merasa kesal dan sampai ingin melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Apa yang harus kulakukan di saat seperti ini? Jangan pergi, ini perintah.
Di sini sang MC pun teringat di masa lalunya waktu menjadi yang jagak. Dia seleka sekali melanggar perintah dari ketuanya. Bahkan dia kabur untuk mengetahui beberapa niat yang di dalamnya. Tetapi itu hanya film konyol dalam dirinya. Beberapa kali situasi menjadi berbahaya ketika aku bersahaja menjebloskan pemimpin klan Tianqing ke dalam penjara badai. Dan itu membuatku kesal. Dipikir-pikir lagi, aku tidak bisa mematuhi perintah sebelum menjadi ketua satuan Storm Dragon. Mungkin dia ingin melihatnya ya. Di sini rupanya si bocil juga merenung karena alasannya dibenci semua seniornya tanpa sebab. Dia ingin melihatnya langsung. Mungkin kau akan mati, aku tidak masalah. Kau juga akan dihukum meski kembali hidup karena melanggar perintah. Aku akan menerima hukuman. Kalau kau ingin menyelamatkan mereka yang memasuki kabut, memang tidak ada pilihan lain. Aku bergerak diam-diam. Aku juga harus mengetahui apa makhluk itu. Bersiaplah kalau begitu, bocil. Ya, ayo kita pergi. Kita akan pergi diam-diam ke tempat itu. Berpindah tempat di suatu kampung yang kosong dan menyeramkan. Di sini Regu satu yang dipimpin Chong Che sudah sampai di sana. Apa ini? Desa yang ditinggalkan? Ada orang yang tinggal di puncak beauty ini. Ini sangat mengesankan. Benar. Kampung ini aneh dan cuman beberapa orang tidak ada di sini. Mungkinkah kampung ini semua anggota satuannya selama ini menghilang tinggal di sini? Apa maksudmu, Behi? Kita berpencar untuk memeriksa seluruh tempat ini. Sebelum kita menemukannya, kita dilarang kembali. Kalau terjadi sesuatu langsung berikan tanda. Baik, siap. Semuanya pun berpencar untuk mencari satu orang atau apapun tanda-tanda kehidupan di kampung ini. Ini tidak masuk akal. Apa benar-benar ada hantu di tempat ini? Apa yang dilakukan? Mungkinkah ini semua anggota satuan yang selama ini menghilang tinggal di sini? Tidak mungkin. Ayahku yang tidak suka kotor tinggal di tempat seperti ini. Bahkan dia tidak mungkin bisa tinggal di sini untuk 1 hari sekalipun. Ku yakin dia akan langsung sinu ketika terjadi pertempuran atau apapun. Sial, mataku kemasukan debu, anjir. Apa-apaan ini? Rupanya di sana ada orang di belakang yang tidak tahu siapa orang itu. Ada seseorang datang. Kurang ajar, siapa kau? Tunjukkan batang hidungmu. Kalau tidak akan kutebas. Langsung di sini pedang bertemu pedang. Ting, tunggu, kenapa kau ada di sini? Rupanya di sini juga satu orang lagi pun menjalani pelatihan yang sangat ketat dan juga menemui jalan buntu. Rupanya ada orang di sini. Keluarlah kau. Di sini juga ada makhluk aneh yang bermata satu. Wow, rupanya itu dia. Makhluk yang dicari. Kelihatannya sarang memang benar-benar ada. Apa makhluk ini? Jiangxing dari kastil racun. Bagaimana bisa ada di sini? Dia makhluk itu pun mengamuk. Kalian semua harus pergi dari sini. Dan dia pun menyerang si Fong Hing ini dengan gerakan yang cepat. Anjir, gerakannya cepat banget. Mungkin susah sekali ditangkis. Ini apakah dia di atas levelku? Dia menahan kiku dengan pedangnya. Anjir, gerakan apa itu? Sangat cepat dan sangat presisi gerakannya. Mari kita lihat siapa sebenarnya dirimu. Apa kau bisa menahan yang satu ini? Pedang Tiger Bushword Tiger 7. Ding, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara makhluk itu dan Yung He. Apa serangan ini belum cukup kuat juga? Kenapa dia masih bisa bertahan? Ternyata hempasan dari pedang itu sangat kuat sehingga makhluk itu terkapar di sana. Langsung diinjek saja. Kalau belum cukup kuat, akan ku teruskan sampai bisa menghabisimu. Rasakan ini, pedangku. Langsung saja kena kill 1 hit saja. Dan makhluk itu pun meninggoy. Menghindar. Apa yang terjadi? Apa yang kau bicarakan? Makhluk itu akan meledak. Benar saja, makhluk merah itu akan meledak saat itu juga. Teyong. Terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Apa yang kau lakukan di sini, pemimpin muda? Senior, kau baik-baik saja? Kalian sadar berbahaya apa tempat ini? Tempat mainan buat kalian? Kalian sudah gila rupanya. Mana yang lain? Tempat ini luas, jadi kami berpencar untuk memeriksa seluruh area. Kalau kami tahu tempatnya seluas ini, kami pasti membawa semua anggota. Tunggu dulu, sekarang bukan itu yang terpenting. Mari kita bergerak, jangan diam-diam situ aja. Kalau dilihat dari rumah-rumah yang dibangun dengan gala beberapa pada setiap bangunan, ada kelompok yang mengirim sedikit tenaga kerja untuk membangun semua ini. Kalau memang begitu, ku yakin ada alasan untuk orang-orang dipilih tinggal di tempat ini. Itu menandakan kalau kabut tempat ini juga sudah sengaja dibuat untuk
jebakan untuk menyembunyikan sesuatu yang mereka buat. Tapi benarkah seseorang dapat memasuki susunan mistik skala besar seperti ini? Ini seperti pagoda yin yang. Kalau memang orang yang bisa memasang susunan seperti itu, kurasa aku cuman satu-satunya orang yang bisa. Heavenly Sword, Jegul Tong, apa kau sudah sinting, ha? Otakmu benar-benar sudah rusak atau menganggap ini sebagai lelucon saja? Kenapa kau sampai datang ke sini? Senior, jangan begitu. Dia itu pemimpin muda. Kau ini. Aku berniat menahan semua kebencian satuan Externation padaku karena kesalahan Mark Chan Shao di masa lalu. Mungkin dia bersikap seperti ini karena mengkhawatirkanku dan Yarang. Aku memahami itu, tapi terus dasar kurang ajar. Dasar awal kau sudah membencimu. Kenapa memang? Kau punya cuman gelarmu sebagai pemimpin muda. Tapi kau memandang orang lain dengan tatapanmu yang angkuh itu. Kau cuman kurang ajar sinting yang tak hebat dalam apapun. Oh, benarkah? Kau terus-terusan melewati batasmu. Apa? Langsung saja kasih paham sama pemimpin muda tentang kekuatannya. Supreme Imperial Trend Material Recognition langsung terhempas ke atas sana. Kamu, mau apa lagi? Maju sini, kurang ajar. Mati kau. Di sini rupanya dia sudah tidak sanggup lagi menahan kekuatannya. Ku tahu kalau kau tidak suka padaku. Mustahil. Di sini sang MC hanya menangkapnya dengan jari saja. Tapi tidak seharusnya kau memperlakukan orang semacam ini. Kamu seharusnya tahu diri. Juniormu seperti ini, langsung dibuang saja dan dikasih paham bahwa dia itu tidak selevel kepada sang MC. Dengan memuka merah, MC marah parah terhadap kepada Yonghe yang selalu tampak mengancam ini. Baru paham kekuatannya sebenarnya. Senior, bangun. Bawa pedangmu, ikuti aku. Kalau kau ingin selamat. Apa maksudmu semua ini, Sun? Jebakan mistik, ada benarnya. Juga susunlah beberapa kalimat yang mungkin mantra atau apalah. Gimana itu bisa masuk akal? Tidak mungkin orang yang tinggal di sini, di tempat ini sehebat itu. Menurutmu siapa yang tinggal di sini? Rupanya di sini dia sudah sadar. Ya, maksudku, bukankah yang tinggal di sini itu anggota pasukan Material Sword yang menghilang? Memang seluruh pasukan Material Sword menghilang? Tidak juga. Tapi 10 tahun yang lalu terjadi pencairan besar-besaran untuk mencari mereka yang menghilang. Pada waktu itu anggota pasukan. Ya, tidak masalah asalkan kau mengingat mereka. Permisi, ini perasaanku saja. Kurasa ada sesuatu di bagian utara tadi dari desa yang kita lewati tadi. Hei, bagaimana kau bisa mengetahui itu? Kurasa itu tempat tinggalku dulu. Ada 2 monster yang meraung-raung ngejagel ngelut. Monster itu melawan Taisu sendiri di sana. Mungkin nasibku sedang sial. Apa sekarang menjadi hari kematianku? Batinnya. Senior, aku pergi dulu menuju neraka. Baiklah kalau begitu, ke sini. Semuanya satu, aku cukup membunuh satu. Dasar kurang ajar. Ting, langsung datang mereka membantu. Senior, apa yang kulakukan? Yokman, terbas kepalanya supaya cepat meledak. Baik. Dia langsung saja menebas kepala dari monster-monster itu. Di sini dengan mudah, Yongman pun langsung menuruti ketuanya. Kurang ajar. Sial, makhluk ini benar-benar keras. Apa mereka ini Jiangxi pembunuh? Senior, bagaimana situasi jadi seperti ini? Aku juga tidak tahu. Aku akan membersihkan mereka dulu. Mereka sangat kuat. Apa kau akan baik-baik saja? Diam saja di pojokan. Apa yang mau kau lakukan? Di sini sang monster pun meraung-raung sangat kepada mereka. Pergi sekarang sebelum terlambat. Baik. Sial, tunggu sebentar di sini. Aku akan memanggil anggota yang lain untuk membantu. Nyerang memang benar ya. Hantu dan Jiangxi itu mirip. Yarang, pemimpin muda, kenapa kalian di sini? Kalian harus segera menjauh dari sini. Senior, tak akan bisa bertahan lama lagi. Di sini pun Yarang menahan dengan pedangnya tapi gagal. Dan di sini mengenai monster yang satunya lagi. Matilah kau. Rupanya seperti itu. Nah nih, apa yang terjadi? Dia pun langsung mengarahkan
cakarnya ke arah Yarang. Anjir. Dan di sini pun tertebaslah dia di bagian dada. Hei, apa yang sial? Kita kehabisan waktu, cepatlah lari. Panggil anggota yang lain untuk kemari. Hah? Dan Sianggang, bantulah bantuanku. Dasar sialan. Apa kau cuman berniat jadi patung di sana? Omong kosong apa yang kau bicarakan, senior? Dia menghilang. Oh, baiklah kalau begitu. Apakah waktu MC mau berlaga? Langsung saja sama sang MC dikulitin satu-satu. Berpindah tempat di pemimpin klan. Apa kau baik-baik saja? Ya, sedikit terluka di bagian tangan. Ini berkatmu aku selamat. Apa yang terjadi? Rupanya di sini meledaklah itu di waktu tadi, dan rupanya karena perintah dari ketua klan, dia pun selamat. Mereka akan meledak ketika jantungnya tertusuk. Benar-benar sulit dipercaya kalau mereka ini Jiangxi peledak. Dan jumlah mereka juga lebih dari satu. Banyak sekali. Entah penguasa kastil mengetahui tentang mereka atau tidak. Entahlah, tapi yang terpenting adalah sebaiknya kita berharap kalau mereka ini bukan anggota yang menghilang. Ketua, ku yakin mereka bukan anggota kita. Itu sangat mustahil. Anggota yang lain dalam bahaya karena mereka berpencar. Aku tidak menduga ada Jiangxi yang menunggu di sini. Ini kesalahanku. Seharusnya mereka tidak pergi jauh kalau kita mencari mereka sekarang. Apa? Apa yang terjadi? Mereka pun dua langsung tercengoh dengan pemandangan yang mengejutkan. Hei, apa yang terjadi? Di sini ledakan energi spiritual yang mendadak dari arah sana. Di sini Guangzhou pun langsung tercengoh dengan kekuatan sang MC yang sangat dahsyat dengan memukul mereka dengan satu-satunya. Rupanya ini sangat menggelikan. Semudah ini saja mereka tidak bisa menaklukkan dengan mudah. Dan ternyata karena dihancurkan oleh sang MC, monster-monster itu langsung meledak seketika. Di sini pun ledakan terjadi di mana-mana. Pemimpin muda, Anda tidak apa-apa? Apa ini? Benar-benar Jiangxi kah? Ada aura api yang melingkari sang MC. Apa kau benar-benar manusia? Omong kosong apa itu, lupakan. Sebenarnya kenapa kau menjalani kehidupan seperti ini selama ini? Memangnya apa yang kau lakukan? Pemimpin muda, tidak apa-apa kan? Tidak mungkin. Kau dibenci orang lain kalau menunjukkan kehebatanmu. Kalau penguasa kastil Sword Pillar mengetahui tentang dirimu yang sesekuat ini, dia harus membunuhku, bukan? Di sini sang MC langsung menundukkan sang bocil. Sini, apa yang terjadi? Woi, apa yang kau lakukan? Bunuh dia. Apa katamu? Ku bilang bunuh dia. Kau gila ya? Apa kau serius, Bukankah dia tidak berguna karena lemah, Kau yang membawanya ke sini, bukan? Bukankah kau membencinya setengah mati? Selain itu dia sangat lemah, bukan? Jadi bunuh saja dia. Apa susahnya, Senior, Singgang, tunggu dulu. Kau pikir sedang apa, Di sini Singgang pun langsung gemetaran karena ragu dengan kepercayaannya. Ada apa? Tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu, akan aku coba. Haruskah aku membunuhmu saja kalau kau begitu, Cukup dengan omong kosongmu, Orang lemah dibenci, sedangkan orang kuat dihormati. Apa maksudmu, Mungkin seseorang itu berarti lebih memahami sesuatu sama lain dengan melakukan berbagai hal bersama. Kamu mengerti, Jangan pernah mengatakan sesuatu seperti mengikuti yang kuat dan merendahkan yang lemah di depanku. Kalau kau melakukannya, aku benar-benar akan membunuh kalian semua. Kamu paham? Ayo, cepat kita ikut ke sana. Cil, kita harus mencari yang lain. Benar juga, kata pemimpin muda. Di sini Yongxi pun melihat dirinya sendiri yang merenungkan kesalahannya, lebih memahami satu sama lain dan melakukan berbagai hal bersama. Apakah aku bisa? Soal kenapa dia sosok keren begitu, kenapa ya? Berbintang tepat di kepala regu. Ku yakin aku mendengar ledakan dari sini, bukan? Tapi pintu ini, pintu apa? Apa kabut ini mempengaruhi indera kita? Kapten, tempat ini kelihatannya seperti benteng musuh. Dilihat dari bagian yang tertutup kabut, ukurannya sangat besar. Benar banget. Benteng dan Jiangxia. Baiklah. Mungkin satuan kita sudah masuk ke dalam. Bagaimana kalau kita mencoba masuk? Ya, mari kita periksa di dalam. Tidak kusangka ada ukiran bunga di tempat terpencil seperti ini. Seperti menggambarkan kekuasaan. Kurasa orang yang tinggal di sini setidaknya memimpikan melihat bunga. Benar sekali. Kita cek bagian dalamnya. Apa ini? Apakah itu kuburan atau makam?
Apa ini buatan orang-orang wilayah barat? Kelihatannya begitu, ketua. Makam kuno ya. Entah siapa yang dikubur di sini, tapi dia pasti orang yang luar biasa. Taeyong, mari kita buka. Ini memang tidak baik, tapi kalau ini sudah di sini untuk waktu yang lama, mungkin ini bisa memberikan petunjuk tentang anggota yang hilang. Batin ketua tim. Iya, iya, ya. Baiklah kalau begitu. Di sini Taeyong pun langsung mencoba membukanya. Dan terjadilah misteri yang terpecahkan. Apakah ini? Tetapi sebelum membuka, ada yang menghentikannya. Taeyong, berhenti. Ya, apa? Tampaknya kita sudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Rupanya benar sekali. Seluruh monster itu pun mengepung kedua orang ini. Selagi kita bermain-main, bagaimana kalau kita melarikan diri atau melawan? Nampaknya ini terasa susah, ketua. Benar sekali, kita terdesak. Sialan. Tiger Sword Silver, rasakan ini monster, ketajaman dari pedangku. Tetapi di sini sang monster ternyata lebih cepat dan ditariklah Xiong Yung dari belakang oleh ketua klan. Kapten, kita harus bagaimana? Kita terdesak seperti ini. Tetap tenang, Taeyong. Jiang Xing ini akan meledak ketika jantungnya tertusuk. Coba pikirkan apa yang terjadi kalau mereka meledak di tempat yang kecil seperti ini. Apa? Tentunya kita akan sinu dan menjadi tercabik-cabik. Segala sesuatu di sini akan meledak. Kekuatanku tak akan cukup. Taeyong, kuatkan dirimu, kata ketua klan. Fokus pada kekuatan, jangan kecepatan. Kita incar kelapanya. Jiang Xing yang kepalanya ditebas tidak akan meledak. Baik, begitu ya. Mereka pun berusaha mati-matian untuk menghindar dari monster-monster itu. Jumlah mereka terlalu banyak, ketua. Ini sial. Taeyong, aku akan menahannya di sini. Engkau akan menahan dan kau bisa keluar kabur untuk menyelamatkan diri. Cari anggota satuan kita, terus turun ke bawah tebing. Kita kabur dari tempat ini. Bootnya akan segera menghilang semakin kalian turun ke bawah. Dengan begitu, Castle Sword Pillar, jangan bercanda. Apakah kau menyuruhku keluar dari sini, sedangkan kau mengorbankan diri? Aku tak akan meninggalkanmu, Kapten. Dasar kelas kepala. Kalau harus mati, kita harus mati bersama. Itu karena kau memberikan perintah yang tidak masuk akal. Kalau begitu, kita harus bagaimana? Menembus mereka semua untuk membuka jalan, itu adalah caranya. Baiklah kalau begitu, mereka pun berusaha mati-matian untuk mengalahkannya. SWORD Mountain First Destroyer ini tidak mempan-kah? Kalau begitu, Jiang Xi, sialan. Tua kapten pun terkena sebelah lengannya dan dihalau oleh temannya. Aku akan membunuh kalian. Mereka pun mati-matian untuk keluar dari suatu keadaan yang mencekam. Andai saja semua ini bisa kulalui dengan mudah. Apa yang terjadi? Di sini Taeyong pun merasa dirinya terancam. Ada suatu orang lain bersama kami di sana. Siapakah itu? Kiyoyo. Rupanya di sini pedang dari seseorang mengenai tangan monster. Rupanya itu adalah anggota lain Kiyoyo. Dan kalian pun tercengang ya. Mengejutkan melihat kalian dipukul mundur oleh monster seperti ini. Kalian membuat satuan extermination terlihat payah. Benar sekali. Terima kasih sudah datang. Mari kita mundur pelan-pelan, kita pintu keluar dengan berjalan mundur dengan formasi ini. Dan Bong, pimpin jalannya, kelemahan mereka terletak pada kepalanya. Aku tahu, ayo kita keluar. Nampaknya mereka pun kabur dari tempat itu. Dan mereka menggunakan formasi untuk menahan monster-monster itu. Tidak peduli sebanyak apapun Jiang Xi ini peledak, kita akan bertahan di sini. Cuman 1 atau 2 yang bisa menyerang kita bersamaan. Strategi Ting Tiem. Kita tidak akan menghemat tenaga sembari membunuh musuh perlahan-lahan. Mereka pun mati-matian menghalau musuh yang sangat banyak. SWORD Mountain First Destruction. Ini adalah keahlianku yang kupelajari. Mereka ini hanya sampah, tetapi mereka kuat sekali, kata Kapten Tim. Dan nampaknya mereka pun lama-kelamaan habis juga. Tinggal beberapa biji saja yang bertahan. Rasanya seperti mimpi buruk. Mungkin mereka mantan anggota kami dan menjadi kuat seperti ini. Dan keluarlah seorang dari makam tua itu. Kapten, lihat. Di sana, sebelah sana, ada orang yang keluar dari dalam gua. Nampaknya di situ orang keluar dari makam itu. Dan dia pun seorang wanita yang mempunyai kekuatan yang sama dengan monster-monster itu. Dan dia mengawang kekuatannya
sambil meraung-raung. Itu seni suara Jiangxi yang bisa mengendalikan tenaga dalam dan pikiran kita. Sial, itu Jiangxi bernyawa. Anjir, kenapa begitu kuat? Saking kuatnya, bangunan di sekelilingnya pun ikut retak dan mulai berjatuhan. Dan banyak banget di sini Jiangxi atau monster-monster lain yang mengerumuni mereka. Rupanya di sini tamatlah riwayat kita. Kalian semua. Dan tidak lama kemudian monster itu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kepada mereka. Lari! Dan anggota itu lari tunggang langgang kabur entah kemana. Tetapi di sini nampaknya ada 4 orang yang menuju mereka. Sial, juga ada sanksi ada di depan sana. Apa yang terjadi? Oi, Kapten, yo, ada apa? Xingyang, Yongmen, pemimpin muda, dan Yarang. Kenapa kalian di sini? Sial, pemimpin muda, sudah kubilang pada jangan pergi. Kembali sekarang juga. Sudah terlambat. Apa yang terlambat? Itu kasih pengendali Jiangsang. Jadi monster-monster itu dikendalikan oleh wanita itu ya. Pemimpin muda, kembali bawa Yarang sekarang juga. Kapten, di sini sudah omong kosongmu kalau tidak mau mati di sini. Apa? Kami di sini sudah mati-mati kalau bukan karena pemimpin muda. Tidak kusangka ke orang yang suka memuji ya. Memuji atau terserah, aku akan mengatakannya sebanyak mungkin. Jadi selamatkan kami. Aku suka terus teranganmu itu. Kalau begitu, buka mata kalian. Di sini aku akan membuka jalan. Kemudian 4 maksudnya pengikut dari Jiangxing ini langsung menyerang musuh berbadi buta dan membuka jalan untuk sang pemimpin muda. Sedang apa mereka? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan kekuatan dari MC kita mengalami peningkatan yang sangat tajam, 60% dan 70%. Pedang demoniku akan menjatuhkan surga dan menghancurkan bumi. Superman Imperial 10 Material Series. Rasakan ini, Ultimate Strike. Dan kemudian dengan satu pedang dari sang MC, seluruh meluluh lantahkan monster dan mereka pun hilang seketika. Dan ledakan sana pun semakin gede sehingga memaksa mereka mundur sedikit. Dan karena ledakan itu, monster-monster pun hangus jadi arang. Apa yang terjadi? Begitukah kekuatan sehebat ini? Mereka pun buat barrier perisai supaya tidak terkena ledakan ini. Sejak kapan dia tahu cara menggunakan teknik seperti itu? Monster-monster itu pun langsung hancur seketika, dan juga di sini pedang sang MC juga ikutan hangus. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kurasa senjata tidak bisa menahan kekuatan ini kalau bukan pedang Demonic Secret Fire ya. Bagaimanapun ini hanyalah sebuah ayo bagaikan jurusku, dan aku bahkan tidak bisa mengeluarkan esensi dari 10 seni bela diri Supreme Imperial yang barusan cuma tiruan dari kekuatan mutlak seni Defense Heavily Demon. Ini tidak akan mempan melawan monster bela diri yang sudah mencapai ranah Supreme Punisher. Nampaknya di sini monster itu pun marah karena anak buahnya hilang semua. Sial, serangan barusan tidak melukai monster itu ya. Dia pun memanggil banyak anak buahnya untuk menyerang lagi. Si pengendali itu harus dibereskan dulu kalau begitu. Anjir, itu cara tercepat untuk mengakhiri game ini. Dan nampaknya dengan kecepatan penuh, sang MC langsung meloncat dan mengekik wanita itu dengan kekuatannya. Monster wanita itu langsung terjungkal ke arah belakang. Nampaknya tendangannya saking kuatnya, dia terpental sangat jauh dan dia terbangun lagi saking marahnya. Tendangan itu nampaknya tidak berarti bagi sang tetapi di sini sang MC tidak kasih ampun, langsung ditendangan berundangan tanpa bayangan Wong Feng Hung. Anjir, kuat banget di si MC ini. Langsung terpental lagi ke arah makam itu. Bereskan yang lainnya. Tidak akan dalam bahaya kalau ada bertarung di sini. Tunggu, pemimpin muda. Terlalu bahaya kalau kau bertarung melawan sendirian. Aku tidak bisa melihat apapun di sini, suasananya terangkap dan bisa jadi ini adalah banyak perangkap dalamnya, dan di dalamnya juga ada bau aneh yang membuat udara di sini semakin sempit. Karena aku melawan musuh dan bertarung di tempat yang tidak diketahui, aku harus mengeluarkan seluruh kekuatanku. Heavily Demo Different Art to perfectly. Di sini sang MC tidak mau main-main, langsung mengeluarkan kekuatan ultinya. Jadi, dari sini asal bau aneh itu rupanya. Ini sebuah makam yang sangat mengerikan. Dari tumpukan belulang-belulang dari makam ini, makam besar dengan tumpukan ratusan kerangka.
Dan dari arah kiri, ada teriakan dari sang monster. Dia meneriak-teriak ketakutan apa yang terjadi. Rupanya dia melihat simbol kekuatanku yang bagikan monster. Apa dia bereaksi pada Heavenly Demon? Aku mau menanyakan sesuatu padamu. Siapa kau ini? Ha? Siapa yang melakukan tindakan seperti ini di sini? Di sini pun wanita itu sangat ketakutan dengan aura kekuatan dari sang MC Demonic Python. Apa yang terjadi? Kurasa dia tidak bisa bicara ya. Rupanya monster itu pun takut dan gemetar. Tetapi dia memberanikan diri untuk menyerang sang MC. Langsung saja dia menyergap sang MC dari sebelah kiri. Tetapi tidak membutuhkan kesulitan, sang MC menangkis dan mengempaskannya ke arah kiri juga. Hah, kamu mau melawanku ya? Kamu belum sampai ke tahap ini. Di sini sang monster pun marah. Dia mengeluarkan gelombang kejut berupa suara yang sangat dahsyat, sehingga muncullah pasukan dari bawah tanah yang sangat banyak. Jiangxi peledak ya. Dia membuat Jiangxi cuma dengan teriakannya. Dan kemudian dia memerintahkan mereka untuk meledakkan diri supaya sang MC terkena ledakannya. Ini benar-benar gila. Apa baru saja dia memberi mereka perintah? Baguslah kalau begitu. Tetapi yang tidak disadari oleh sang MC bahwa ledakan itu begitu dahsyat sehingga melunantahkan tempat itu. Dan di sini aura panas pun mengelilingi sang MC. Dasar monster tidak berguna. Hah? Kamu ingin membunuhku ya? Monster yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aku akan mengkilmu dengan satu tebasan. Sang MC pun murka. Dia mengeluarkan untuk Susanonnya yang begitu dahsyat. Heavenly Demon Defense Art 90%. Rupanya sang monster begitu takutnya dengan kekuatan itu dan mengeluarkan kekuatannya lagi untuk memanggilnya. Tapi tidak membutuhkan waktu lama. Sang MC langsung kaplok cocotnya langsung dengan tangannya sendiri. Dan dengan mudahnya dia mengkill sang monster itu. Tutup mulutmu, bau tahu ha? Dia pun pengen berteriak lagi, langsung dihempaskan dia ke tanah. Dengan bergetarlah lantai di sana. Bangunan pun menjadi tambah rusak parah dan hilanglah kekuatan dari sang monster itu. Sudah mati sana, jangan bawa-bawa orang-orang di sana. Dan sang MC menobrokkan lagi ke tembok-tembok sehingga retak kemana-mana. Benar saja, dengan 2 pukulan saja. Di sini monster pun langsung tergeletak dan lemah, tidak berdaya. Dan sang MC pengen pergi dari sana, tetapi dia terkejut dengan sesuatu hal. Monster itu menuliskan sesuatu di bagian kanan dari dinding itu. Bahkan dalam kematian aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku akan terus menyerang sampai berhasil melahap kalian semua dan membuat kalian benar-benar tercena di dalam ususku. Apa ini? Ma Chainsaw. Kultus Demonic Puncak Earth Castle Sword Pilar Puncak Beauty. Berpindah tempat di sana. Mungkin ini flashback. Lakukan pencarian seluruh menyeluruh. Temukan mereka atau hidup atau mati. Siap. Tidak disangka pemimpin muda dan tuan muda menghilang. Ini kejadian yang bisa membawa kekacauan pada kultus Radian. Kastil Sword Pilar akan dalam bahaya kalau berita ini tersebar. Di sini rupanya Bapak Ketua dari Radian Lab pun mengasih komando. Karena aku menerima tuduhan pembunuhan terhadap pemimpin muda, kami menemukan mereka. Rupanya mereka menemukan pemimpin muda di daerah itu. Oh, ternyata mereka bisa kembali hidup-hidup dari sana. Aku sudah mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab dengan keluar dari pasukan material SWOT, tetapi mereka sudah kembali. Pemimpin pasukan memberi hormat kepada tetua. Semua anggota satuan extermination kembali dengan selamat. Ketua, satuan, dan Jiho, kau menunda jadwal kalian tanpa memberikan kabar dari Puncak Beauty. Aku yakin kau memahami arti dari tindakan ini. Apa yang kau sampaikan tentang ini? Tidak ada kata-kata untuk membalas. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku dalam bertugas. Ketua satuan, mulai sekarang posisi ketua satuan extermination akan dicabut dari dan Jiho. Satuan extermination akan menjadi satuan 100 anggota sampai satuan baru terbentuk. Memang bagus bersikap keras dalam kedisiplinan, tapi sebanyaknya Anda mengetahui kesalahan yang mereka lakukan. Kejahatan mereka itu pembangkangan. Mereka berani mengkhianatiku di belakang. Ku pikir mereka sedang bercanda ketika tidak mau memasuki kabut, tapi mereka berani menghalangiku yang mau bergerak jauh melebihi itu. Berani sekali mereka menghentikanku. Apa maksudmu? Kau berusaha memasuki tempat itu. Itu tindakan yang terlalu berbahaya. Ditambah bagaimana kau bisa memasuki wilayah kabut
ketika mereka berusaha menghentikanmu. Bagaimana aku bisa masuk? Hah? Aku masuk ketika mereka tertidur, tapi itu bukan masalah yang besar. Aku tersesat ketika mau kembali. Soalnya, aku belum pernah ke tempat itu. Dan mereka membuat keributan sampai mengikutiku. Ya karena mereka bodoh dan tidak bisa menuntut jalan. Jadi kami mondar-mandir selama beberapa hari. Oh, ada satu kejahatan yang lain. Kejahatan mereka karena tidak becus. Tunggu, dasar sial. Apa yang... langsung dihentikan oleh temannya Toye dan memberitahukan kami dia mengarahkan kesalahan pada dirinya sendiri. Apa itu benar? Ini Jinho sang kepala kapten pun hanya terdiam saja. Sedang apa kau? Kau harus melaporkan kejahatan kalian dengan benar, bukan? Sungguh kurang ajar, angkuh sekali. Dia tidak mungkin bisa berubah. Penguasa kastil mencarimu. Pergi saja dulu ke kastil. Satuan Extremation mereka akan menunggu arahan selanjutnya. Di sini sang pemimpin muda pergi bersama ketua klan. Cukup dengan omong kosong. Teringat dengan perkataan sang pemimpin muda waktu itu. Nampaknya seluruh anggota teringat dengan jasa sang pemimpin muda. Di sini Bocil dan Toye pun saling celingak-celinguk. Ketua satuan, tunggu dulu. Di sini ketua satuan pun pergi bersama mereka. Aku tidak mau mendengar pembicaraan dengan penuh emosi. Ada baiknya membuat situasi menjadi sederhana daripada rumit, bukan? Ini juga bukan masalah satuan Extremation saja. Soalnya kejadian di puncak BOT berhubungan dengan Ma Chainsaw. Sudah jelas kalau Ma Chainsaw tinggal di puncak BOT. Jiang Si yang dibuat di tempat itu dan Jiang He mengendali membenci Ma Chainsaw. Cuman ada satu jawaban yang terlintas dalam kepalaku. Ma Chainsaw turut ikut campur dalam pembuatan Jiang Si. Mungkin dia tidak melakukan sendirian karena dia cuma sampah yang tidak berguna. Aku yakin ada orang lain yang memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin muda. Dalam situasi ini, orang yang paling mencurigakan itu adalah orang yang mengaruh tempat ini dan mengirim kami ke puncak BOT. Yaitu dia, kepala jenggot naga. Bagaimana situasi puncak BOT saat ini? Sword Demon dan Jonghyuk. Apa kau mengkhawatirkan aku bagaimana? Kupikir kau mengingatku. Tahu, satu hal, kau ingin aku mati ya? Apa kau melihat sesuatu di sana? Penasarankah? Kau bisa saja pergi memastikannya sendiri kalau gitu. Atau bicara tentang pedang ini. Apa sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat di sana? Bukankah kau sendiri yang mendatangi wilayah kabut? Tempat dulu juga sekarang. Dia mengetahui sesuatu. Apa kau mengetahui perjalanan berhargaku ke puncak BOT? Tampaknya ingatanmu masih belum kembali. Apa maksudmu? Baiklah, pulang saja. Tidak ada yang mau kukatakan kalau kau tidak mengingatnya. Kesabaran cuma bertahan sampai kau membuka matamu ketika masih duduk. Aku harus mendengarkan jawabannya sekarang. Ketika petarung murim ingin mendengarkan jawabannya, maka harus memakai pedang. Mereka harus menunjukkan kelayakan untuk pada lawannya. Kalau dia dalang di balik puncak kejadian BOT, dia sudah bukan ayah dari tunanganku lagi. Dia cuma iblis yang akan membawa kekacauan besar pada daratan tengah. Baiklah, akan kupertanyakan kelayakanmu dalam mengetahui itu ya. Tapi aku diri kurang yakin apa bahkan kau tahu tentang ini. Kalau aku ini adalah pemimpin terkuat, Heavily Demon ya. Hanya memerlukan 0,1 detik, dia langsung menyerang sang ketua dengan cepat. Mustahil ini terjadi. Kekuatan sang MC yang dahsyat dengan kekuatan sang ketua pun langsung beradu dengan sangat epic. Tapi di sini ternyata pedang dari sang MC tidak mampu menahan kekuatan dasar dari kekuatannya. Bahkan pedang yang bagus seperti ini tidak bisa menahan kekuatan Sini Devini Heavily Demon. Baiklah kalau begitu. Penguasa please. Aku pinjam pedangmu sebentar saja. Di sini sang MC mengeluarkan kekuatannya untuk menggandalikan seluruh pedang di sini. Dan nampaknya seluruh pedang samaan dikerahkan untuk menghalau serangan dari ketua klan ini. Tetapi sama saja, seluruh pedang di sana musnah berdetik-detik. Tidak lama kemudian langsung musnah. Seluruh pedang bagus di area sini tidak mampu menahan pedang dan kekuatanku. Sepertinya seperti itu. Dia sangat cepat, tetapi pergerakannya cepat dan serangannya berat. Juga berbedaan-beda dan presisi. Dia sudah mencapai tingkat dalam penggabungan kecepatan berat dan variasi. Seperti itu kah? Pemimpin muda, apa kau terus menghindar seperti itu? Benarkah?
Itu teknik pedang Heaven Soaring ya. Aku sudah berlatihnya berkali-kali ketika bersama satuan Extremation. Tidak, Sword Demon kalau pedang demonik terkuat. MC pun bertanya-tanya dan melihat kekuatan musuh yang bagaimana tahu dia cara menghindar seperti itu. Dengan mudah, karena sang MC sudah mengetahui teknik rahasia bagaimana bisa mengubah arah di tempat udara. Aku 10 serangan bintang. Sekarang giliranku. Akan bagus kalau kau mampu melihat 10 seranganku. 10 teknik bela diri Supreme Imperial, tebasan pamungkas rahasia, teknik demonik. Di sini kedesak oleh serangan MC yang begitu kuat dan cepat. Lightning Dragon Frame X. Anjir, kekuatan macam apa ini begitu kuat dan cepat? Dia hanya bisa mengerang karena kekuatannya begitu cepat. Tetapi sayang, pedangnya seluruhnya hilang karena menahan kekuatan sang MC sangat dahsyat. Tampaknya ketua klan terjatuh dan menghentam di bumi. Dan rusaklah perabotan di sana semua, anjir. Padahal belum lunas bayar Shopee Pay-nya. Rupanya di sini ketua klan langsung marah mengeluarkan kekuatannya. Kurang ajar, berani-berani anak muda ini meremehkanku. Tidak disangka Lightning Dragon Rampage cuman melukainya sedikit. Akan ku keluarkan seluruh kemampuan dan tenaga Kiku dalam satu serangan terpusat ini. Only Divine Art Material. Rupanya begitu. Dia ingin mengakhiri ini dalam satu serangan ya. Namun, tidak semudah itu, Bulgoso. Aku masih punya pedang satu ini. Di sini sang MC mencoba menahan dengan pedang kecilnya, padahal pedang sang musuh begitu gede. Tidak peduli mau aku pedang atau pedang itu aku. Tidak peduli mau teknik bela diri Supreme Imperial atau Divine Heavenly Demon. Tidak ada yang dipikirkan. Friend Unifaction. Alasanku menemui batas ketika menggunakan 10 teknik bela diri Supreme Imperial dengan seni Divine Heavenly Demon itu karena teknik kultivasi. Kalau teknik bela diri Supreme Imperial itu seperti sungai Yangtze, maka seni Divine Heavenly Demon itu seperti air terjun 9 naga. Teknik bela diri Supreme Imperial terkumpul perlahan dan mulai berubah menjadi tsunami. Sedangkan seni Divine Heavenly Demon langsung menjatuhkan hujan deras. Keduanya tidak seirama. Teknik bela diri Supreme Imperial adalah seni bela diri ortodok yang mengumpulkan ki secara perlahan untuk waktu yang lama. Yang terpenting bahkan jika itu cocok untuk teknik bela diri Supreme Imperial. Cuman ada satu alasan untukku yang masih berdiam di ranah Supreme Finansial. Aku memang berhasil mencapai teknik bela diri Supreme Imperial tingkat tertinggi. Sayangnya tenaga dalamku kurang kuat, jadi aku tidak bisa mencapai ranah evolution. Dan meski aku mencapai ranah evolution karena tenaga dalamku sudah mencukupi, aku tidak mempunyai seni bela diri yang bisa mengendalikan tenaga dalamku sepenuhnya. Karena itu Sword Demon berhasil menangkis Lightning Dragon Rampage. Namun, seni Divine Heavenly Demon adalah seni bela diri yang dapat menentang surga dan menghancurkan semua dasaran. Kalau aku menggunakan seni Divine Heavenly Demon untuk menerobos batasan kultivasi Supreme Imperial dan teknik bela diri Supreme Imperial, maka aku tidak perlu takut pada air terjun. Aku bisa menjadi arus dan master penentang surga, bukan? Jadi akan kupusatkan seluruh kekuatanku dalam satu titik. Akan kucobanya. Di sini sang MC mengumpulkan satu titik dan terjadilah ledakan sangat dahsyat dari tubuhnya. Sehingga terbelahlah kekuatan itu dengan mudah. Sehingga keluarlah sang MC dari sana. Tetapi disayangkan pedang yang digunakan tidak mampu untuk menahan kekuatannya yang begitu dahsyat. Seperti biasa, apa yang aku baru saja lakukan? Seni bela diri Demon yang memuncak menjadi tenang sekarang. Aku berhasil menggunakan teknik bela diri Supreme Imperial yang sempurna untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi? Di sini pun ketua klan bersujud ke ngaku kalah. Ini benar-benar luar biasa. Heavenly Demon ya. Nampaknya pertempuran antara mereka pun sudah selesai. Apa yang dia rencanakan? Walaupun nampaknya dia kalah, tapi semangatnya belum dikalahkan. Kurasa ini belum berakhir. Orang yang memberikan pertanyaan dan jawaban yang sama. Tidak ada gunanya kalau salah satu dari kita mati. Kau sudah membuktikan kehebatanmu padaku. Menggunakan pedang untuk menanyakan sesuatu tidak memberiku jawaban. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Apa maksudmu Tuan Buddha? Kau bukan dalang di balik kejadian di Puncak Beauty.
Hah? Dia tidak berkaitan dengan Jiangxi. Kalau memang berkaitan, dia pasti sudah menggunakan teknik pamungkas yang diliriki pedang untuk membunuhku. Hah, katamu aku pernah ke Puncak Beauty bukan? Iya. Kapan aku ke sana? Ketika umur 16 tahun. 1 tahun sebelum Ma Cheng-so memasuki gua Heavenly Demon ya. Kau menghilang ketika memasuki tempat itu. Seluruh pasukan material SWORD dikerahkan untuk mencarimu, tapi tidak bisa menemukanmu tidak lama setelah itu. Berdasarkan yang dikatakan dan Juang Hak, Ma Cheng-so mendatangi SWORD Pillar Place untuk membatalkan pernikahan. Tapi Dang Junghok menelaknya. Terus Ma Cheng-so menghilangkan ketika memasuki Puncak Beauty. Dia menghilang tanpa jejak selama 10 tahun di sana. Ma Cheng-so kembali setelah selama itu. Ditemukan di Small Radiant Place, bukan SWORD Pillar Place. Kenapa kau menempatkanku di suatu extremation dan mengirim kami ke Puncak Beauty? Karena kau pernah menolak permintaanku. Kurasa alasanmu bukan karena putrimu, bukan? Aku ingin mengetahui niatmu yang sebenarnya. Kau selalu terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, tapi kupikir kau tidak punya pilihan lain. Karena ada kemungkinan kau mempunyai ujian untuk dilewati sebagai pemimpin muda, bukan? Kalau kau hilang ingatan, aku berharap kau mendapatkan kembali ingatanmu. Kalau aku tidak salah, alasanmu kau membatalkan pertunangan pernikahan dengan putriku bukan karena kau tidak menyukainya ya. Tapi aku tidak punya ingatan yang berkaitan dengan satuan extremation dan Puncak Beauty. Kau punya. Kaulah orang yang membawa dan mempercayakan Dang Yarang padaku. Apa? Ma Cheng-so membawa Dan Yarang dan Puncak Beauty dan mempercayakan pada penguasa Place. Dan Yarang ini sekilas info adalah bocil yang tadi ya. Kenapa dia melakukan itu? Kata pembantu. Maksudnya batin Tuan Muda. Aku memang masih punya banyak pertanyaan, tapi cuma sebanyak ini yang diketahui Dan Junghak. Tuan Muda, apa yang akan kau lakukan sekarang? Memang apa lagi? Aku harus melakukan penembusan atas dosa-dosa yang kau lakukan dulu. Baiklah. Cuman itu yang keluar dari mulutmu, Pak Tua. Menurutmu memulai perjalanan yang besar tidak mungkin akan bisa menghentikanmu. Kau boleh pergi. Dia terang-terangan memanggilku menantu ya. Apa yang terjadi? Di sini, seluruh pasukan extremation pun di sana. Ayah, aku dan Jinho ingin meminta sesuatu untuk pertama kalinya. Tolong jangan mengarahkan pedangmu pada pemimpin muda. Jika kau benar-benar melakukan itu, maka kami akan bersujud memohon. Jika kau harus membunuh, bunuh saja kami semua. Apa yang aku ajarkan padamu ketika aku meminta sesuatu? Satuan extremation, taring pedang kalian. Mereka apa-apaan di sini. Sang MC pun hanya tercengoh diam saja. Bukankah kalian semua membenci pemimpin muda? Dia bagian dari satuan extremation. Satuan extremation tidak tunduk pada kekuatan. Kau mengerti? Bahkan jika kami harus mati. Pemimpin muda, mulai sekarang kami akan melayanmu sekarang ini. Jangan lakukan itu. Pergi saja kalian, batin pemimpin muda. Satuan extremation formasi bertarung. Bawa saja ayahmu ke Poison Place. Butakan matamu sampai tidak melihat bercak darah di lantai. Sudah kuduga. Aku memang tidak salah. Kau salah, matamu sudah katarak SWORD Demon. Kau memilih Ma Cheng-so si idiot itu sebagai menantu. Satuan extremation kalian dilarang menggunakan tenaga dalam mulai hari ini. Totok aku puntur kalian dan jalani latihan tanpa tenaga dalam selama 1 bulan. Mereka yang gagal akan didepak dari SWORD Place. Jadi, ayah, kau tidak akan mengarahkan pedangmu kepada pemimpin muda. Pemimpin muda itu satu-satunya penguasa di surga demonik. Apa kau sudah gila? Mulai hari ini SWORD Pillar Place akan mengikuti kehendak Small Radiant Place. Mulai hari ini sang MC pun hanya tercengoh dengan matanya dengan sayu pasi. Perubahan tidak masuk akal macam apa ini? Karena mungkin dia sudah tahu kekuatanku atau gimana? Siap, ya itu dia kepinginan mereka. Apa sekarang aku harus merasa tersentuh atau gimana? Tidak perlu. Begitu Di sini sang MC mendapatkan pengikut-pengikut yang gokil lagi. Aku lebih memilih sesuatu yang bersederhana daripada yang rumit. Nona muda, kami memang mempunyai banyak kekurangan, tapi kau akan menyadari kalau dia perempuan yang baik. Juga baik nona muda kami. Pemimpin muda, kau benar-benar orang lain layak. Pemimpin muda, sering-seringlah kau mampir ke SWORD Place, Pillar Place ini. Apa-apaan ini? Dan sang MC tambah cengoh lagi dengan keputusan mereka. Akan kukatakan ini sekali lagi ya. Aku benci orang-orang yang rumit. Di sini ayah sang menantu pun
terbebaskan dengan menangis yang sangat tersenangkan. Alias menangis haru. Dan dia pun terkepar karena kekurangan tenaga dalam habis bertarung dengan sang MC. Penguasa Place, ada apa? Penguasa Place, buka matamu. Di sini sang MC langsung pergi keluar untuk menyegarkan diri. Selanjutnya adalah Sugar Place. Dia adalah musuhku. Berpindah tempat di puncak beauty. Rupanya di sini rumah kosong tadi. Di reruntuhan kuno tadi keluarlah monster yang sangat merah tadi. Dan dia pun mengerang. Rupanya sang wanita tadi pun masih hidup. Berpindah tempat di daerah Xiangjiang, wilayah Bohu. Wow, kota yang indah dihiasi malam hari. Desa demonik macam apa ini? Aku tidak melihat demonik sama sekali. Berani sekali mereka mengirimku ke tempat seperti ini setelah merampas begitu banyak uang dariku. Mereka ingin mencari tahu lokasi hilangnya pasukan Storm Dragon ya. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini dan menampakkan kehebatanmu pada kelompok utama. Ini orang namanya Aliansi Murim, pemimpin klan Du, Pavilion Changrang Xie. Pelayan, aku tidak ada seorang pun di sini. Rupanya di sini seluruh pemimpin play sedang kumpul-kumpul tongkrong-tongkrong. Hei, Anda sedang apa ya? Rupanya ada anak kecil yang serang. Ya paman, kami tidak buka hari ini. Bisa kakak kembali besok? Bocah, berani sekali kau bicara seperti itu. Kalian tidak buka, dipikir aku ini adalah idiot. Kalau orang-orang ini di belakangku bukan tamu, terus apa? Mereka pun melihat ke arah pria itu. Hei, lihat. Kalian, hei, Pak Tua, ku bilang kami tidak buka ya tidak. Bisa-bisanya bocah seperti ini punya mata seperti itu. Lupakan kalau begitu. Omong-omong, apa kalian pernah melihat orang ini? Oh, orang ini? Apa kau dari Aliansi Murim? Apa orang-orang di luar sana dari Aliansi? Orang-orang di luar memang dari klan Du dan bergerak secara diam-diam. Bagaimana bocah ini bisa menyadari mereka? Tidak mungkin dia sadar, bukan? Jadi, apa kau pernah melihatnya, anak muda? Iya. Kalau begitu mudah masalahnya, tolong antarkan aku ke tempatnya. Aku akan memberikan imbalan yang besar. Benarkah? Kau terlambat. Apa maksudnya? Kau tidak merasakan kehadiran siapapun di belakangku barusan. Siapa? Yang Cil. Mari kita mulai pertemuan place ini. Baik, kalau begitu. Apa orang-orang itu penguasa place Blood Art? Pergilah ke Slaughter Place. Mo Yongwi, aku menyukai ini. Aku akan segera menyusulnya. Di sini si bocil ini rupanya nafsu mengkilnya bangkit. Anjir, singkirkan dia. Tangan kanan Slaughter Place nomor 2. Langsung aja diseret oleh si nomor 2 tadi. Lepaskan aku. Dipikir aku sedang melakukan apa? Di sini pun langsung hanya di luar. Dari organisasi Murim pun langsung dibantai habis-habisan. Di sini semua anggota klan Du yang sedang bersembunyi sudah mampus. Kultus demonik rupanya. Mereka pun dibasmi hanguskan oleh kultus demonik. Grandmaster Yoseon sudah menjadi Kanyua Utara, bukan? Namun kepercayaan kami bangun dengannya selama bertahun-tahun rusak dalam satu malam. Persekutuan kita dengan Tibet sudah berakhir. Sekarang kita sudah memusuhi Ming dan Yuan. Karena situasi di sana masih kacau, tidakkah kita seharusnya membuat mereka menyadari kehadiran kultus Defense secepat mungkin? Karena itu, Festival Surgawi Agung Kultus Defense akan diadakan bulan depan. Apa? Berani sekali Blood Art Place sudah bertindak seperti mereka menguasai Kultus Defense. Festival Surgawi Agung Kultus Defense cuma bisa diadakan oleh Secret Fireplace. Defense Place dan Secret Fireplace sudah menyetujui ini. Tapi, ada apa? Bukankah ini malah bagus? Itu terdengar bagus. Kata Pocil yang nama Gung Yongrung ini adalah kandidat pemimpin kultus Soul Cult Place. Kau suka itu ya? Aku tidak akan membiarkan masalah terjadi sampai festival dimulai. Jadi, demi memperbaiki hubungan dengan Grandmaster Yoseon, masing-masing place harus mengirim 1000 orang ke Rangsum pada mereka. Bukankah sekarang masih terlalu dini untuk melakukan itu? Penguasa Poison Place Dong Bang Ul, Kang tidak seperti yang utara akan mengambil tindakan seperti ini. Dalam waktu seperti ini, kita tidak boleh sampai membuat musuh.
Aliansi Murim dan pasukan Yuang sudah memperhatikan kita. Kita harus mempertetapkan keberadaan kita dulu. Tidak akan terlambat untuk kita mengambil kembali yang diberikan nanti. Jadi, maksudmu kita harus memutuskan dulu pemimpin baru dan mengatasi aliansi Murim tanpa mencemaskan kepemimpinan. Apa kau yakin bisa mendapatkan kembali yang diberikan? Aku yakin dengan janjiku kalau aku menjadi pemimpin kultus. Dan ditambah, kita cuma harus menahan dalang yang bertanggung jawab menjatuhkan kita dalam situasi ini. Benarkah? Kenapa kau melihatku? Hah? Baiklah, tapi tanggung jawab yang kau bicarakan sekarang adalah, bukankah kau yang seharusnya menanggung itu? Dari yang ku ketahui, Oirat di bawah kendali Blood Art Place. Iya, itu benar. Hansoso, kau lebih hebat dari mastermu, bukan? Kalau berbicarakan tentang Blood Art Place, ku yakin itu kapten pasukan berkuda Iron. Haruskah aku bunuh dia? Itu benar, itu tanggung jawab Blood Art Place. Namun aku mendengar rumor yang menarik di antara pengikut. Seseorang yang dikenal sebagai Sang Matahari Hitam mengalahkan Yaseon dan menyelamatkan pengawal. Juga Zung King Zhen, kaisar yang dibuang. Tidak ada gunanya membicarakan rumor tidak masuk akal. Tidak perlu membicarakan itu lebih jauh. Iya, itu benar-benar tidak masuk akal. Ini seolah-olah ada yang membuat dan menyebarkan rumor itu. Tapi kaisar yang dibuang benar-benar diselamatkan dan Murim pengawal kembali ke marketplace. Kalau itu kehendak langsung Grandmaster Yaseo, tidak mungkin dia menganggap kita sebagai musuh, bukan? Jadi maksudmu, orang lain menyelamatkan mereka dan membuat terlihat seperti Sang Matahari Hitam yang melakukan itu. Kurasa itu penjelasan yang paling masuk akal. Siapa orangnya? Tidakkah sudah masuk akal kalau dalangnya itu adalah salah satu place? Tunggu, jangan bilang kau berusaha menuduhku yang melakukan itu. Bukankah itu benar? Kalau begitu, ku tanya padamu, kakek tua. Apa yang kau katakan Murim mengawal dari marketplace tentang kejadian waktu itu? Matahari Hitam orang itu menyelamatkan kami semua. Mau gimana aku menyampaikan itu pada mereka? Aku benar-benar terjatuh dalam omongan kosong yang dibuat Yang Chulchun. Kau kan tidak bisa menjawab, karena kau yang menyusun bawahanmu untuk menyebarkan rumor tentang Sang Matahari Hitam. Omong kosong. Rupanya di sini marketplace pemimpinnya dicurigai oleh kelima pemimpin market lainnya. Dan kurang ajar, apa mereka benar-benar mencurigaiku sekarang? Penguasa marketplace, kenapa kau melakukan tindakan ini? Kau orang yang bertanggung jawab atas keuangan kultus defense dan juga akan begitu seterusnya. Aku berjanji. Jadi, akui saja. Masuk. Di sini ada seorang pemuda yang menggunakan panah. Lapor. Su Wongyi, wakil ketua pasukan berkuda Iron, juga dikenal sebagai Spirit Commander, memberi hormat kepada pemimpin. Nama Su Wongyi Spirit Commander, wakil kapten ketua pasukan berkuda Iron. Panah Super Financial, catatan adik dari kapten pasukan berkuda Iron So Hedo, peringkat ke-21 dalam kultus Defense. Bahkan jika kau mengakui kejahatan besarmu, kami berpikir memberimu kesempatan untuk hidup. Cheng Birang mungkin tidak punya kesempatan melawan Hedo. Bagaimana kau melawan Wongyi? Cheng Birang, kau benar-benar penguasa place. Bukan dengan aku, pergilah bersama orang ini saja. Apakah dia berusaha menyingkirkanku? Namun Yang Yochun, aku sudah bukan Chang Somin yang tunduk padamu dulu. Nikmati saja waktumu selagi bisa, karena aku akan menghancurkan semuanya. Karena kau menurutku adiknya bukan Hedo sebagai pengganti untuk hukuman ini, aku juga menurunkan orang lain. Aku bersumpah padamu kalau orang ini akan memberikan pertarungan yang hebat. Kalau itu membosankan, aku boleh membunuh Chang Birang, bukan? Tidak masalah, aku penasaran orang mana yang menggantikan Chang Birang. Atau ini cuma tipuanmu untuk menghindari situasi ini? Sungguh percuma. Akan aku izinkan. Masuklah. Di sini Pak Tuang Yul pun datang. Ini adalah anak buah sang MC. Kau Lord Asura. Rupanya mereka pun langsung takjub dengan kekuatan yang dipancar oleh Pak Tua. Menarik sekali. Apa bocah ini lawanku? Dasar kurang ajar angko. Berani sekali dia memanggilku bocah. Aku akan membunuhmu berkali-kali. Kurasa tidak ada gunanya menunda-nunda ini. Mari kita langsung mulai saja. Benar sekali. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa memperkirakan ranahnya. Menarik. Kami juga penasaran sebenarnya siapa kekuatan ini. Su Wongyi. Mulai hukumannya. Siap. Kita akan melihat sehebat apa Spirit Commander ya. Pak Tua Gundul pun tertawa.
Di sini pun nampaknya wanita pun melakukan sesuatu yang mencurigakan. Blood Art Place mungkin akan bersikeras menuduh Marketplace menyewa sang matahari hitam untuk mengalahkan Joseon. Tapi mungkin Kang Yo-chun tidak akan mempercayai itu. Iya, mungkin begitu. Soalnya Joseon tidak bisa dikalahkan menggunakan uang. Jadi kita harus membiarkan mereka tahu, bukan? Kalau orang yang disewa penguasa Marketplace benar-benar punya kemampuan untuk mengalahkan Joseon, maka di sinilah Pak Tua itu hadir. Pak Tua, apakah kau perlu merasakan panahku ini? 1000 panah melayang. Bagaimana? Terimalah ini, itu akan terasa mudah. 1000 panah pun yang dikuasai oleh aura yang menakutkan menyerang Pak Tua. Apa? Hanya sekejap kilat pun Pak Tua itu bisa menghindar dari 1000 panah. Oh, ini sungguh menakjubkan. Itu. Di sini adu tempur antar keduanya pun saling bercucuran. Tidak membutuhkan waktu lama, adu tanding itu pun nyampe puncaknya. Apa-apaan ini? Kekuatan macam apa yang dikuasai oleh orang tua itu? Dengan mudah, sang pemanah itu langsung tergeletak di lantai. Anjir. Pertama-tama, mari kita membantu Marketplace yang membutuhkan bantuan. Blood Asura, ku minta kau pergi ke Marketplace bersama Chung Birang. Blood Art Place mungkin akan bersikeras menuduh Marketplace menyewa sang matahari hitam untuk mengalahkan Joseon. Tapi mungkin Jin tidak mempercayai itu. Ya, jadi kita harus membiarkan mereka tahu, bukan? Di sini tetek mereka pun terkuat. 3-2-1 dan 29 membangunkan musuh tentang mana yang asli dan yang palsu. Kau memintaku menunjukkan pada mereka kalau orang yang disewa penguasa Marketplace benar-benar punya kemampuan untuk mengalahkan Joseon, maka ini Blood Heaven Asura. Ini adalah kemampuan yang sudah hilang dari dunia persilatan, bukan? Kaukah orangnya? Ultauze, kenapa kau tidak menyadarimu lebih awal? Mantan ketua pasukan Heavenly Demon Ultauze, apa-apaan ini? Penguasa Marketplace, bagaimana caramu membangkitkan seseorang yang sudah lumpuh? Ini sungguh menarik, kata Pak Tua Botak. Cheng Xiaomin, aku minta maaf, tampaknya aku benar-benar terlalu meremehkanmu. Apa? Apa kau memintaku untuk mengampuni nyawa orang tua itu? Kalau itu yang kau inginkan, tentu tidak. Penggantian hukum harus diselesaikan. Di sini kekuatan dari Blood Ketua pun langsung bersinar secara hebat dan meledaklah di sana. Dan ternyata yang meninggi adalah orang tadi. Taktik ke-15, pancing harimau untuk keluar dari sarang. Kalau kita melakukan itu, Yang Yongqing yang berusaha keras memperkuat pasukannya akan mengubah sikapnya dan menjadi lebih merendahkan diri. Penguasa Marketplace, aku akan menantikan tindakan yang akan kau lakukan ke depannya, batin Yongqing. Soalnya muncul sosok yang tidak masuk dalam perhitungannya. Pertemuan Place berakhir sampai di sini. Benar sekali. Kilas info, Yongqing ini adalah ayah dari Yoltak yang menjadi anak buah sang MC. Oke, lanjut. Apakah sang matahari hitam? Tentu bukan. Aku akan memberimu saran, Yongqing. Semoga kau tidak membuat kesalahan dengan mengarahkan pandanganmu pada Marketplace. Karena segala sesuatu tidak seperti yang terlihat. Taktik ketiga, suruh orang lain melakukan pekerjaan kotor. Aku akan lebih baik kalau bisa membuat berpikiran ada orang lain di balik layar. Contohnya, sampai ketemu lagi. Apa Dewan Tetua di balik semua ini? Batin Yongqing yang penasaran tentang semua ini. Dewan Tetua ya. Kalau itu terjadi, maka hubungan Market dan Blood Arts pasti akan berakhir. Mereka pun pergi dari tempat pertemuan itu. Penguasa Marketplace tidak punya tempat lain. Benar kan? Taktik ke-25, meraih kemenangan dengan menggantikan yang asli dengan yang palsu. Begitu ya. Aku selamat. Mampus aku, batin Marketplace. Kultus Defend Blood Art Place. Di sini Yang Yolci sudah sampai. Chow Somin terus mengamuk-ngamuk seperti itu. Ayah, apa yang terjadi? Kurang ajar. Masing-masing place akan mengirimkan ransum pada kita. Kirim ransum itu diam-diam ke Tibet? Seperti itu kah?
Grandmaster yang tidak akan tinggal diam. Mungkin dia akan melakukan penyerangan ketika Festival Surgawi Agung Kultus Defend. Dia akan mati dengan sendirinya tanpa kita turun tangan. Alasan Yongsen dipanggil sebagai Grandmaster bukan karena keturunan langsung Khan, meski dia mempunyai kekuatan yang dahsyat. Namun sekarang dia menyatakan dirinya sebagai kaisar, pasti akan ada orang yang menentangnya. Apa ayah berusaha memanfaatkan itu? Batin Yong Yaochin. Kalau mereka menguasai kekaisaran timur, situasinya akan menjadi lebih bahaya. Benarkah Marketplace sudah mengarahkan taringnya pada kita? Cuman ada dua alasan untuk anjing yang tunduk menggigit majikannya. Itu tidak bisa menyadari majikannya karena sekarat atau sudah menemukan majikan baru. Apa ayah mencurigai tetua pertama? Aku yakin sekali semuanya akan berakhir ketika festival surgawi besar Kultus Defend bulan depan. Kau pergilah ke Tibet untuk membantu mereka. Baiklah. Aku akan mengurus Dewan Tetua dan menyingkirkannya. Di sini Yao Yaojin pun pergi dari sana. Sowangi mati. Selain itu alasan kematiannya karena ayah. Entah apa yang terjadi, tapi situasinya sudah keluar dari jalur. Ketika festival surgawi besar Kultus Defend bulan depan mulai, pertarungan altar place yang memperebutkan posisi pemimpin akan membanjiri Gunung Heavenly dengan darah. Ini sungguh menarik. Itulah masa depan yang akan terjadi. Itu hampir mustahil untuk mengubah masa depan tersebut. Aku cukup membuatnya jadi bisa dilakukan. Aku teringat seseorang yang berkata seperti itu. Aku ingin menanyakan ini padanya. Apa yang akan dilakukan kalau dia itu aku? Rupanya di sini ada seseorang yang menemuinya. Hedo, Tuan Muda. Kapten pasukan berkuda Iron So Hedo. Wong Yi sudah kembali ke tanah. Rupanya kakaknya pun orang pemanah tadi langsung terkejut. Terima kasih Tuan Muda. Rupanya dia pun menahan hanya tersebut. Tenwa, ya Tuan Muda. Kita berangkat ke Tibet. Iya Tuan Muda. Langsung rupanya kita berangkat saat itu juga. Oi, mereka datang. Ada orang yang menyambut seseorang di pinggir sungai. Berpindah tempat setelah kepala desa Chungkin mati. Banyak persediaan dan tanaman obat dikirim ke desa Trek atas nama Sang Matahari Hitam. Lihat, desa Trek mulai bekerja sebaik mungkin di ladang karena mereka tergerakkan dengan tindakannya. Beberapa dari mereka yang terbebas dari narkoboy dan tidak ada lagi tangisan-tangisan di desa yang sudah pernah menyaksikan masa depan yang gelap. Sekarang tempat ini benar-benar dipenuhi tangisan bahagia. Apa itu? Rupanya ada orang yang datang. Siapa kau ini? Dari mana kepala desa? Hei, dengarkan ini. Jangan pernah kau membicarakan tentang kurang ajar lagi di sini. Kecuali kau mau cari mati dilempar batu. Apa? Narkoboynya hilang? Apa-apaan narkoboy? Dasar kurang ajar. Aku memang bicara baik-baik denganmu. Langsung di sini disabet aja oleh pedang. Mana kepala desa? Dia sudah sinu. Apa? Mana narkoboynya? Dia semua dibakar. Kukuk. Langsung saja orang ini marah. Mohon ampuni kami. Di sini orang ini ngamuk-ngamuk. Ternyata dia adalah atasan kepala desa. Mana Ul Tausik dan putrinya? Pemimpin muda mereka ikut dengannya. Rupanya seperti itu. Wanita itu pun langsung di-shot saat itu juga. Apa yang terjadi? Kenapa seluruhnya langsung dikabur? Lari! Ada orang gila mengamuk di sini, kata orang-orang di sana. Dan desa pun hancur seketika oleh satu orang ini. Siapakah orang ini? Yang jadi pertanyaan admin adalah orang ini gondrong seperti ini. Ketua pasukan Heavenly Demon saat ini basic. Terungkap sudah orang yang bertopeng itu. Kamu ternyata di sini ketemu dengan tunangan sang MC, Nona dan Yenwa. Kenapa kau di sini? Mereka pun saling tatap menatap karena bingung. Nona dan Yenwa, sedang apa kau jauh-jauh ke sini? Lama tidak bertemu. Aku datang ke sini karena mencari sesuatu. Takdir mempertemukan kita di sini. Aku akan membantumu. Kau akan memberitahuku yang ku cari. Takdir matamu. Lupakan saja. Kenapa ada aksesoris di sini? Apa seorang menjatuhkannya? Nona dan Yewa, apalagi? Kau datang untuk mencari apa di tempat ini? Kamu sudah sinting ya? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku datang mencari sang matahari hitam. Apa itu sudah cukup untukmu? Kamu tidak akan menemukan apapun di sini. Aku sudah memeriksanya ketika aku ke sana. Kenapa kau melakukan itu?
Mungkin pemimpin kultus ada di sana. Kalau seorang dikenalkan sang matahari hitam benar-benar ada, mungkin besar itu pemimpin kultus yang sedang bermain-main. Benarkah? Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku yang kamu temukan di sana? Ketika sang matahari hitam di sana, pemimpin muda juga di sana, bukan? Ketika sang matahari hitam membunuh kepala desa yang membuat desa menjadi tempat narkoba, pemimpin muda pun tiba-tiba meninggalkan desa tanpa mengatakan apapun. Dia benar-benar yang berburuk batin sang wanita. Bukankah menjadi hal yang baik karena reputasi pemimpin muda sampai ke tempat ini? Reputasi apanya? Kepribadiannya benar-benar rusak. Tidak ada orang yang sehebat pemimpin muda di kultus Divine. Tidak, terima kasih. Kalau kamu begitu menyukainya, bawa saja sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Hahaha. Apa yang akan kulakukan sekarang? Aku punya semakin banyak pertanyaan sekarang. Kalau pemimpin muda ada melihat sang matahari hitam, siapa dan kemana dia? Kenapa pemimpin muda tidak melakukan apapun untuk membantu tempat ini? Demi mendapatkan jawaban itu, aku akan ke Small Divine Place saat ini juga. Bila aku mengerti, kamu tidak akan mengikuti, bukan? Orang-orang akan merasa aneh jika jangan mengikutiku. Baik, Nona. Dasar kurang ajar wanita angkuh. Kurang ajar untuk seorang kesini mencari pria. Kata orang ini, kau tidak mau berjalan denganku ya? Berpindah tempat di puncak Wood Cultus Divine. Apa ini karena seni Divine Lee? Demonku mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bentuk topeng Secret Flame berubah. Lemparkan lempengan itu di puncak Wood. Ku yakin dia tidak membicarakan Plague Divine. Mungkin yang dimaksud Plague Clan Bigger yang diberikan padaku. Tapi tidak ada siapapun yang muncul di sini. Sebentar, ada yang datang. Ada gadis aneh yang menari-nari di sana, dan dia sangat lucu dan kawaii. Aneh. Tuan, apa kau menjatuhkan ini? Kurasa kamu sedang melupakannya. Di sini ada gadis kawaii yang datang banget. Gadis cantik itu langsung menghampiri tuan muda. Hei, tuan, ada apa sih? Kok kamu deket-deket sih? Apa yang sedang kau lakukan, gadis muda? Karena aku melacak aroma keringat darimu. Aku yakin kamu pemilik token ini. Tapi aku tidak mengetahui siapa kamu. Apa ada orang lain di kultus Divine yang tidak aku ketahui? Itu karena aku memakai Secret Flame Mask. Kalau aku sendiri tidak bisa mengenali diriku, mana mungkin kau bisa, Tapi tokennya mempunyai aroma pelacak. Siapa kau? Namaku Hang Mio. Aku dari klan Baker dan orang yang akan melayanimu. Aku pengirim pesan tingkat khusus yang mengirimkan pesan klan Baker pada tamu penting. Katakan semua yang ku ketahui. Katakan padaku alasan senior memanggilku ke sini. 272 langkah ke utara dari sini. Dan 130 langkah ke tenggara di jalan bercabang di sana. 70 langkah tambahan ke timur lalu dari pohon cedar. Itu kau lurus aja. Kalau kamu ke hutan bambu, kamu akan melihat Sulgotter Place. Sulgotter Place itu desa yang berada di ujung hutan bambu. Di sana tidak banyak bangunan, tidak ada yang mencolok. Namun ketika kamu masuk, kamu akan menjadi sasaran demonik pembunuh. Seperti itu kah? Rupanya benar dikatakan gadis itu. Apa ada cara untuk menghindari mereka? Tidak ada. Dulu ketika ketujuh masuk ke sana tanpa persiapan sama sekali dan berakhir dibunuh sampai cuma tersisa jari kakinya. Orang-orang itu bahkan membunuh temannya sendiri. Demonik pembunuh diberi angka 1 sampai 30. Kalau kamu membunuh angka teratas, mereka cuma akan digantikan dengan yang lain. Tapi mereka mempunyai anggota yang cukup untuk terus melakukan itu. Mereka menculik banyak anak-anak, cuman itu untuk dilatih, untuk diinformasi saja. Yang nomor 1 itu Gu Yang Rang. Orang-orang aliansi Muri mendatangi Sulgotter Place baru-baru ini, jadi mereka lebih waspada. Di sini sang MC memungut sesuatu di tanah. Ini dia. Apa? Berupa kain berwarna ungu. Langsung diambil saja. Simbol badai. Apa orang-orang yang ditahan di Sulgotter Place itu pasukan Storm Dragon? Di sini sang MC merasa penasaran dengan hal itu, tetapi nampaknya ada pertempuran di sini. Banyak sekali yang mengintaiku. Aku harus waspada dan hati-hati. Rupanya benar ada tempat itu di sini. Dan tidak waktu lama, datanglah pasukan menyerangnya dari arah belakang dan juga rantai terbang yang melosot ke sana ke sini dan beberapa pasukan khusus yang mengintainya terus beruntun menuju sang MC. Apa tidak ada pesan lain untukku?
Di sini sang MC pun menghindar dengan cepat dan menghindari seluruh serangan dari prajurit khusus tersebut dan terbang ke udara memutar 90 derajat. Katanya kamu tidak bisa menangkap harimau tanpa mendatangi sarangnya. Kata sang MC dalam hatinya. Aku harus memasuki sarang harimau untuk menangkapnya. Baiklah kalau begitu. Langsung semuanya dibalikan kepada pasukan khusus. Aku akan melakukan sesuatu, kata-kata senior. Kemudian pasukan itu terkena pedangnya sendiri dan juga kunainya membalik kepada dirinya. Dan disinilah lokasi penjara bawah tanah. Ada beberapa orang yang sedang digantung di sini. Sakit, apa aku sudah bangun? Oh, rupanya ada orang yang menunggu mereka. Hei, kau masih hidup ya? Nomor 3. Katamu namamu Mo Yongwi. Percuma melawan. Takdirmu sudah ditentukan untuk mati. Bahkan jika tidak, kau tidak mungkin selamat dengan merasa seperti hidup. Oh, begitukah? Meski begitu aku akan selamat. Bagaimana kau akan mati kalau dibiarkan di sini? Tidak mungkin. Kalian mengetahui bagaimana caraku selamat. Apa itu pemikiran positif ortodok? Sebelum dia kembali, aku harus pergi dari sini tidak peduli apapun. Apa itu larva? Ya, apa itu ingin keluar? Kurasa bukan kami saja yang terkurung di sini. Tutup mulutmu, kurang ajar. Kehidupan tanpa mempunyai nama. Apa kau sudah bingung dan dibuang oleh kultur demonik? Nanti kau memang terakhir di Soul Quarter Place. Kultus Divine tidak membuang anak-anak di tempat seperti ini. Di tempat seperti ini, kuku bahkan di matamu. Tempat ini benar-benar buruk. Kurasa masih ada orang waras di kultus demonik. Ketua pasukan Storm Dragon, Mo Yongwi. Aku tidak menerima perintah untuk membiarkanmu hidup. Jangan mengalihkan kuburanmu sendiri. Jadi, siapa yang membuangmu di sini? Kalian. Apa? Bahkan hewan tanpa kecerdasan tidak memperlakukan anaknya dengan buruk. Sedangkan kalian ortodok dipenuhi orang-orang munafik, melakukan tindakan yang luar biasa di permukaan, tapi melakukan tindakan yang keji di belakang orang-orang. Kalau seorang mengetahui kebenaran tentang ini, mereka akan dibuang. Omong kosong macam apa itu? Kau berbuang oleh sekte ortodok itu tidak mungkin. Larva harus keluar dari kulitnya sendiri demi menjadi yang seharusnya. Bukan seperti itu, kan? Menurutmu aku menjadi orang seperti apa setelah dibuang ortodok dan dibesarkan di Soul Quarter Place? Kau cuman anjing kultus demonik. Benarkah seperti itu? Itu benar kurasa ya. Karena itu sebaiknya kau tidak macam-macam. Kalau kau tidak mau mati setelah memprovokasi seseorang, tapi apa kau langsung ditonjok aja perut dari di sini? Kau tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kamu mengerti? Sebaiknya kau berdoa untuk mati sebelum penguasa Place kembali. Rupanya penguasa Place bocil tadi sedang rapat di sono. Jadi ini kejadiannya sebelum si bocil itu kembali ke markasnya. Maafkan aku tidak bisa menjadi sepertimu. Kalau itu kau, aku yakin pasti menemukan jawaban. Di sini, hitung sampai 10, coba hentikan aku. Kasar sekali, bawaan macam apa yang mengganggu tidur seseorang? Tidakkah kau tahu aku bertugas apa masalahnya? Di sini terlintas kenangan si Hui ini tentang sang MC. Aku akan membunuh Kill Kong Hua. Kurang ajar itu tempat riwayatnya hari ini. Apa? Meski dia putra dari pemimpin aliansi Murim, dia lebih mudah akrab dari orang lain. Hei, jangan cuman bengong, hentikan ketua. Dia memperlakukan semua orang dengan setara dan sepengecut anak-anak yang melakukan sesuatu yang kecil. Tapi ketika itu menyangkut masalah yang besar sampai merepotkan semua orang, dia menjadi pemberani dan paling cepat berdiri di depan dibanding siapapun. Mantan ketua pasukan Storm Dragon yang jaga. Aku benar-benar merindukanmu. Aku ingin bertemu denganmu, kata Yui yang sedang digelantung di sana. Kurasa aku akan segera bertemu dengan dia di alam baka. Mungkin aku akan meminta maaf ketika bertemu nanti. Rupanya di sini berpindah tempat di aula bawah tanah di tempat sang MC. Dengan mudah sang MC mengkill prajurit-prajurit itu. Rupanya apa kau dari aliansi Murim? Oh, pergerakanmu itu tidak terlalu seperti seorang dari aliansi Murim. Kau lebih mirip para kurang ajar yang terlibat dari Tibet itu. Rupanya penjaga tadi nomor 2 yang sedang menghukum temannya.
Di mana mereka? Yah, bukan masalah. Aku tidak akan kembali hidup-hidup ketika menginjakkan kaki di sini. Tapi tidak peduli siapapun dirimu. Siapa mereka masih hidup. Aku akan menjadi mayat tapi masih mengkhawatirkan orang lain. Apa mereka mati? Tampaknya kau bukan orang yang sabaran ya. 8 dari mereka mati, tersisa 1 di benar-benar keras kepala. Kurang ajar. Apa sekarang kalian menyesal tindakan dengan datang ke sini? Apa kau kecewa karena kau bisa menyelamatkan mereka? Aliansi Murim selalu saja begitu, berpura-pura merasa sedih dan menyesal, membuat ekspresi yang tidak masuk akal seperti kau tidak mengetahui apa-apa. Tidak perlu terlalu kecewa. Aku juga akan mengirimmu ke alam baka sama ketua pasukanmu, Mu Yongwi. Bersiaplah, kata sang MC. Tidakkah kau mencari datang untuk meraih tuan muda pertama klan bangsawan Moyang, ketua pasukan Storm Dragon Moyang Wi? Hah? Moyang Wi ada di sini. Tak sang MC yang terkejut. Kau datang tanpa persiapan ya? Kau tempat ini tempat mengetahui itu apa? Hah? Rupanya di sini. Cakapan yang tidak masuk akal. Mu Yongwi ada di sini. Ini menarik. Berarti sang MC. Aku tidak punya urusan denganmu. Aku benci orang-orang yang kasar. Hah? Bisa-bisanya ketua pasukan begitu kasar. Di sini teringat kembali peristiwa sang MC dengan Mu Yongwi, kapten kesebelasan. Mungkin sekarang akan menjadi hari terakhir kita. Aku akan traktir kamu minum kalau kita selamat. Yang jaga. Aku mengatakan ini sebelum pingsan. Di sini memori mereka pun tercampur aduk. Sahabat juga rekanku yang aku kenal. Sang MC pun sangat marah tentang hal ini. Ada di sini. Penguasa Place yang akan membunuh orang ini. Cepat tangkap dia. Hidup-hidup. Baik. Kalau begitu. Pasukan itu pun langsung menyerang sang MC dengan membabi buta. Tampaknya di sini sang MC hanya tenang saja melihat pertempuran seperti ini. Mu Yongwi masih hidup ya. Kalau begitu, dia dikurung di sana. Satu hal yang tersisa dalam pikiranku yang kosong ini, bunuh mereka semuanya. Langsung sang MC mengaktifkan mode Symphonic Demon, meletuplah di sana dan terbakarlah tempat itu membabi buta.